Strategisnya tentu saja bahwa siapa yang memimpin Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2024 akan sangat menentukan. Itu akan 5 tahun yang penting sekali, apakah demokrasi Indonesia bisa dimantapkan, apa kita bisa lepas dari macam-macam masalah yang kita punya sampai sekarang atau tidak. Dan itu akan tergantung dari siapa yang memimpin Indonesia. Jadi amat sangat strategis. Itu tidak seperti di Jerman pilih antara Kristen Demokrat dan Sosial Demokrat, itu tidak begitu penting. Tetapi di sini akan sangat penting. Karena demokrasi Indonesia seperti banyak dikemukakan, masih banyak kelemahan struktural yang serius. Salah satu kelemahan terbesar adalah Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat adalah inti sebuah demokrasi, dan di Indonesia hampir kehilangan segenap kehormatan di dalam pandangan masyarakat karena begitu kena korupsi dan tidak berpengaruh. Kalau itu tidak berubah, demokrasi kita bisa mati. Jadi itu pun dalam 5 tahun berikut harus diperbaiki, kalau tidak ada masalah. Ya, jadi saya sepakat bahwa demokrasi Indonesia tentu kita sudah memiliki banyak kemajuan ya. Tetapi saya selalu membandingkan begini, demokrasi di Barat itu sudah mantap, itu seperti mobil Mercy ya. Siapapun sopirnya, misalnya kayak Amerika ya, Trump terpilih ya, kalau mobil itu balik penumpangnya masih selamat ya. Tapi demokrasi Indonesia ini perumpamaan saya itu seperti bajai. Kita sangat bergantung sama sopir. Karena kalau sopirnya nggak bagus, bajai itu terjungkal, itu kita runyam semuanya. Jadi secara institusi demokrasi kita itu belum sekokoh di Barat. Kita masih bergantung pada figur pemimpin yang akan kita pilih. Itu makanya sangat krusial kita ikut serta, jangan abstain ya. Kita ikut serta memilih dan memilih pemimpin yang tentu ada banyak kekurangan, tetapi kita tahu memberi harapan. Misalnya salah satu buah demokrasi untuk kita adalah kebebasan beragama. Ya, itu kita mesti yakin ya bahwa 5 tahun ke depan kebebasan yang kita miliki sekarang ini akan terjaga. Tentu tidak absolut ya, tetapi paling tidak situasi baik yang sudah kita terima sekarang ini bisa berlangsung ya. Itu makanya orang Katolik harus memilih. Saya masih mau tambah persis yang dikatakan Romo Sutio. Makin belum mantap struktur suatu negara, makin menentukan siapa yang memimpin. Amerika Serikat sekarang dan di masa lampau ada beberapa presiden yang cukup lemah, tapi Amerika tidak akan hancur. Tetapi suatu negara yang seperti kita baru mulai dengan demokrasi, amat tergantung dari kualitas pemimpin. Jadi pemilihan beberapa hari lagi amat penting. Golput itu pertama berbahaya karena mulai mendelegitimasi demokrasi. Kita dengan 70% memilih sebetulnya seperti dikatakan Romo Sutio standar internasional masih baik. Makin sedikit memilih, makin bisa dikatakan masyarakat menganggap demokrasi tidak penting dan akan diganti dengan yang otoriter. Itu berlaku pada umumnya. Secara khusus sekarang berlaku bahwa dengan tidak memilih, mereka yang tidak memilih membiarkan saja siapa yang 5 tahun mendatang memimpin Indonesia. Dan itu saya anggap juga serius. Ya, jadi saya kalau berhadapan dengan golput, teman-teman golput yang ideologis ya, yang berasal dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, memang saya harus mengakui bahwa golput bagian dari demokrasi ya, kebebasan ya. Romo Magis juga mengatakan kebebasan ya, untuk orang Katolik memilih siapapun ya, memilih Prabowo, memilih Jokowi ya, atau tidak memilih, itu bagian dari hak-hak kita sebagai warga negara.
Tetapi saya lebih mengangkat fenomena abstentisme. Ketika orang abstain, ya, tidak mau terlibat, tidak mau ikut-ikutan, ya, dengan berbagai macam alasan yang sebetulnya ya lebih tidak mau bertanggung jawab, ya. Nah, kepada teman-teman yang cenderung abstain ini, kami mengingatkan bahwa kebebasan yang kita miliki sekarang ini hasil perjuangan panjang. Ya, kita sampai di situasi yang relatif nyaman 20 tahun terakhir ini hasil atau buah perjuangan cukup panjang, terutama dari era represif Soeharto, ya. Maka ini harus dijaga. Bagaimana caranya menjaga? Ya, mari kita terlibat. Ya. Tadi Romo Magnis juga berkali-kali mengatakan 5 tahun ke depan ini penting, ya, untuk pemantapan demokrasi, pemantapan pembangunan yang sudah ada. Maka mari kita datang ke TPS, kita tunjukkan keterlibatan kita, concern kita, dan juga cinta kita pada kebebasan, ya, dengan terlibat aktif di pemilu. Bisa juga ditambah, kalau dalam 5 tahun umpamanya Indonesia sudah cukup mantap, tetapi masih bisa saja kalau supirnya nggak benar masuk jurang. Jadi kita betul-betul di situ harus hati-hati. Dan ada yang tidak memilih karena mereka kecewa, tetapi ini bukan alasan untuk lalu yang abstain, tidak dia abstain, menempatkan diri di pojok dan menggerutu. Kehidupan berjalan terus. Saya juga tidak melihat kekuatan atau dampak protes itu. Kalau orang tidak memilih, ini sebetulnya bukan protes, hanya tidak ada. Itu tidak akan mempengaruhi yang lain-lain. Kalau saya tentu Prabowo adalah orang NKRI, dan Prabowo juga mau tentu terus NKRI atas dasar Pancasila. Jadi saya sama sekali tidak mencurigai bahwa dia mau membuat Indonesia sesuatu yang lain daripada NKRI. Yang menjadi pertanyaan adalah Prabowo didukung oleh orang-orang yang memakai bahasa syariah, yang mengharapkan bahwa Prabowo akan membuat Indonesia menjadi negara syariah. Dia tentu tidak mau. Ada orang yang bicara partai Allah dan partai setan. Jadi orang yang betul-betul yang sangat ekstrem. Pertanyaan saya, kalau Prabowo nanti dipilih, oke, NKRI, Pancasila, apa dia bisa menyuruh mereka pergi saja, padahal dia menang menjadi presiden karena dukungan mereka? Apa tidak akan ada payback day, hari di mana dia harus bayar kembali? Dia sendiri, saya tidak curigai sama sekali mau menyeleweng dari itu, tapi bagaimana bisa kalau dia menang atas dasar orang-orang yang tidak bisa diandalkan mendukung NKRI? Ya, dalam hipotesa, ya, katakan seandainya gerakan khilafah ini makin dominan, ya, atau bahkan mendompleng, ya, lalu ikut menang dalam pemilu, tentu ini menyulitkan bukan hanya untuk orang Katolik, ya, bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang Hindu, bukan hanya untuk orang Buddha, untuk orang Islam juga, ya kan? Tadi saya menerima kiriman meme dari Din Samsudin, ya, yang menegaskan supaya kita tidak membenturkan antara khilafah dan Pancasila. Saya sepakat, ya. Jadi memang kita berharap, ya, kita berharap bahwa dalam pemilu ini tidak ada pertarungan itu, ya, antara kelompok Pancasila dan melawan kelompok khilafah. Tetapi dalam hipotesa, ya, seandainya, ya, ada kekhawatiran itu dan seandainya itu terjadi, ya, tentu itu akan menjadi masalah besar bukan hanya untuk minoritas tapi juga untuk di kalangan Muslim. Itu akan sulit sekali untuk kita, ya, karena kita sudah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi, ya, fondamen, ya, dasar negara ini. Kalau ini mau dirubah, lah kita mau ngapain? Ya kan? Kalau fondamen negara ini digeser, diganti, lalu kita mau ini terlalu besar begitu loh pertaruhannya. Secara kalau saya mau bicara tegas bahwa nanti kalau Jokowi terpilih lalu HAM akan bisa diselesaikan, saya juga tidak akan mengatakan begitu, ya, itu sulit.
saya hanya sedikit punya pengalaman ketika kasus hukuman mati itu ya. Kebetulan waktu itu saya ikut sebuah rombongan bisa audiensi dengan Jokowi, dan saya diberi waktu 3 menit, saya bicara, Bapak Presiden mohon perhatikan ya, jangan terlalu kejam, ya. Jangan membunuh dengan cepat ya orang-orang yang dituduh narkoba ya, padahal sebetulnya proses hukumnya nggak jelas ya. Dan yang saya salut, Bapak Jokowi mendengarkan. Maka setelah itu tidak ada lagi penghukuman mati. Maka saya hanya bisa berharap bahwa teman-teman yang concern dengan HAM berteriaklah lebih keras ya. Berteriak lebih keras bahwa ini adalah concern rakyat ya, supaya Bapak Jokowi itu telinganya juga terbuka ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi dalam arti itu ya optimismenya saya ya, tapi saya tidak kemudian mengatakan bahwa kemudian kalau Jokowi terpilih semuanya akan beres ya, enggak juga. Di banyak negara maju pun, semisal Perancis ya, kalau kita bicara mengenai problem-problem tertentu yang berkaitan dengan HAM, misalnya pemerintahan Vichy atau pembantaian 300.000 orang di sebuah kota Katolik zaman revolusi Prancis ya, sama lah orang Prancis juga tidak banyak ngomong ya, atau berbicara mengenai track record mereka di Aljazair ya, sama mereka juga. Jadi kita tidak bisa hitam putih ya, kita hanya bisa selalu ya berharap, dan semoga dengan demokrasi makin mantap, HAM juga pelan-pelan kita perbaiki dan mendapat keadilannya. Ya paling-paling bisa ditambah bahwa hukuman mati menunjukkan bahwa Jokowi mampu untuk belajar mendengar dan belajar dari apa. Jadi dia lalu berhenti